Yang mana? Yang mana? Request yang mana? Pisang-pisang. Oh, Ibu Mega minta ice breaking pisang-pisang ya ini katanya. Enggak apa enggak sih? Iya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Mereka dari sekarang luar biasa. Memang nampak kalau pagi-pagi orang-orang begini Bu, kita lemas. Pagi. Walau supaya lemas. Oke, kalau saya tanya apa kabar, jawabannya luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi, asik. Oke, boleh Bu, kita semangat lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi, asik. Mana asiknya? Ya ini request dari Bu Mega katanya mau ice breaking pisang-pisang. Jadi kayaknya saya yakin bisa gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita berdiri ya. Kayaknya kalau yang baru bahasa Inggris pasti udah tahu kita ice breaking cut banana ya. Cut banana, cut banana, cut banana, cut. Ada yang bisa Bu? Kawanin saya mau di sini Bu. Ya, cut banana. Bapak Ibu berdiri biar jangan naik pesawat ini nanti obatnya naik dari pulang-pulang ke sini apa sarung dijepit pula ya kan? Oke ya Bapak Ibu, 1, 2, 3, go! Banana, 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 shake, banana, shake, shake, banana, shake, banana, shake, shake, banana, eat, banana, eat, banana, eat, banana, eat, banana. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat materi, asik. Oke, Bapak Ibu udah ketawa, udah segar, ya udah segar. Ya, mungkin kalau memang video saya nanti lagi nggak apa-apa lagi. Oke, terima kasih, ini adalah video saya. Masih banyak refleksi, masih banyak butuh diperbaiki ya. Tepatnya di desa Dalam Suka, sebuah sekolah sederhana SD negeri Mixtep Oke, Bapak Ibu. dari Kabupaten Deli Serdang, tanah yang kaya dengan adat dan budaya. Di Kecamatan Dalam, tepatnya di desa Dalam Suka, sebuah sekolah sederhana SD negeri 10619 Dalam Suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kulit, nama SPD. Saya adalah salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri 10196 Dalam Suka, Kecamatan Dalam, Kabupaten Deli Serdang. Saya mengajar di kelas 2. Judul yang saya angkat kali ini adalah pendekatan pembelajaran melalui strategi bermain peran dan flip classroom, atau disingkat dengan Power FC, dengan 5 pelajaran Pancasila. Sebagai seorang guru sekolah dasar, saya meyakini bahwa pendidikan bukan hanya soal mengajarkan pengetahuan, tetapi juga tentang menanamkan nilai, sikap, serta karakter pada siswa-siswi yang akan menjadi bekal bagi mereka yang gagal dewasa. Salah satu tema pembelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa adalah Pancasila. Praktik baik ini sangat penting karena Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur ini perlu dipahami dan dihayati sejak usia dini agar tertanam kuat dalam diri siswa-siswi, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi juga sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam berbahasa.
Dalam praktek sehari-hari, proses pembelajaran ini sering sekali masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu melalui metode ceramah dan hafalan. Siswa diminta menghafalkan butir-butir sila tanpa benar-benar memahami makna dan penerapannya. Akibatnya, Pancasila sering hanya berhenti pada kata-kata, belum menjadi sebuah perilaku nyata dalam keseharian siswa. Melihat kondisi ini, sebagai seorang guru, saya merasa perlu menghadirkan inovasi pembelajaran yang tidak hanya membuat siswa mampu menghafalkan sila-sila Pancasila, namun juga memahami, merasakan, dan mempraktikannya agar menjadi perilaku nyata dalam keseharian anak. Inilah yang mendorong saya untuk mengembangkan metode buffer FC atau bermain peran dan flip classroom sebagai sebuah praktik baik yang berfokus pada pembelajaran mendalam. Sebagai seorang guru, tanggung jawab saya adalah memastikan setiap siswa memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Sementara itu, siswa menjadi subjek aktif yang menghidupkan nilai Pancasila dan orang tua ikut berperan sebagai pendamping dalam proses belajar di rumah. Dalam penerapannya, tentu tidak semua berjalan mulus. Tantangan terbesar yang saya hadapi dalam proses pembelajaran adalah perbedaan gaya belajar siswa. Meski demikian, saya memandang tantangan ini bukan hambatan, melainkan kesempatan untuk terus berinovasi demi menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Metode bermain peran dan flip classroom atau bubble FC merupakan sebuah metode pembelajaran mendalam yang menggabungkan dua strategi, yaitu bermain peran atau role play dan flip classroom atau kelas terbalik. Bermain peran atau role play adalah metode pembelajaran yang mengajak siswa untuk memerankan tokoh, simbol, atau situasi tertentu sesuai materi yang dipelajari. Melalui bermain peran, anak dapat mengalami langsung bagaimana nilai atau konsep itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, dalam pembelajaran Pancasila, siswa bisa berperan sebagai simbol sila, tokoh pencetus, atau situasi sehari-hari yang mencerminkan nilai gotong royong, toleransi, dan keadilan. Dengan cara ini, anak tidak hanya menghafal, tetapi juga mengalami dan merasakan makna dari Pancasila. Sementara itu, flip classroom adalah sebuah metode pembelajaran yang membalik pola belajar konvensional. Jika biasanya siswa menerima penjelasan materi di kelas dan mengerjakan tugas di rumah, dalam metode ini justru sebaliknya. Siswa terlebih dahulu mempelajari materi di rumah melalui video, modul, atau bahan ajar yang telah dipersiapkan oleh guru. Dengan cara ini, ketika siswa berada di kelas sudah memiliki gambaran dasar mengenai materi pembelajaran. Waktu belajar di kelas pun tidak lagi hanya dihabiskan untuk mendengar penjelasan guru, melainkan digunakan untuk berdiskusi, memecahkan masalah, berlatih, dan melakukan aktivitas kolaboratif. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi, memberi arahan, serta memperkuat pemahaman siswa. Ketika kedua metode ini digabungkan, lahirlah sebuah inovasi yang disebut metode buffer FC atau bermain peran dan flip classroom. Dalam metode ini, proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi dimulai sejak di rumah. Guru terlebih dahulu memberikan arahan kepada siswa, kemudian menyampaikannya juga melalui pesan grup WhatsApp orang tua. Dengan demikian, orang tua turut mengetahui alur pembelajaran agar dapat mendampingi anak di rumah. Siswa kemudian diberikan petunjuk berupa materi tertulis, video maupun gambar tentang Pancasila atau materi pembelajaran. Dari materi itu, mereka diminta untuk memilih salah satu peran yang disukai, misalnya berperan sebagai Pancasila, pencetus Pancasila, atau bahkan berperan sebagai sila-sila Pancasila itu sendiri.
di kelas langsung. Ya ini saya Video ini ketika dibetulin Saminda dalam kelompok semangat dan mendapatkan rutinitas serta keberanian mereka dalam mengikuti proses belajar. Tetapi juga dari metode Bapak bahwa suasana tim ini dengan sepenuh hati. Di rumah membuat simbol kita bersama ibu di rumah. Saya adalah salah satu orang tua siswa kelas 2. Saya senang mendampingi anak saya membuat saya Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa ya, sini Bu Amel. Iya, gimana nih Bu Amel, coba beri tanggapannya. Kira-kira situasi, tantangan, maksud sama refleksinya ada terlihat belum? Sedikit-sedikit kayaknya ya. Kalau Bapak Ibu menilai sudah belum? karena tadi itu nggak Ya, Bu Dini gimana? Sudah jelas ya. Tantangannya sudah ada. Hasilnya? Refleksi hasilnya gimana Pak? Refleksinya? Nampak? Hasilnya nampak nggak? Belum. Nih, masukan ya, Komel. Iya. Karena kan kemarin masih ada Pak tanggal 7. Iya. Itu tanggal 2 juga udah ingin dijadikan dulu, nanti videonya masih ada kan, cuma ngedit. Baik. Nah, dari saya langsung aja ya, karena udah mau jam 4. Jadi langsung aja. Menurut saya nih videonya sudah mendekati lah ya. Ini menurut saya loh ya. Kenapa? Karena nggak ada latar belakang suara, udah nggak ada kan? Nggak ada tadi kan, sama-sama kita dengar ada kan? Nggak ada, sudah. Kemudian lagi Bu Amel sudah menjelaskan situasi. Saya langsung ke kekurangannya aja ya Bu Amel. Bapak dan Ibu sebaiknya tidak usah ada logo-logo. Ya, Merdeka Belajar itu tagline tahun-tahun lalu. Udah nggak usah hapus semua logo. Tuturi itu nggak usah. Ya, terus kebanyakan narasi langsung dari Bu Amel. Sebaiknya ada aksi nyata langsung aja. Kayak tadi ya, kayak video saya atau videonya Pak Rizky. Ada omongan langsung lah gitu. Jadi tindakan kita itu nyata. Terus nanti seandainya burung garudanya bukan tali-tali gitu, seandainya burung garudanya sayapnya ada berapa? 17. Sayapnya ada berapa? 17? 17 ya? Iya. Buat kayak gitu kan, kayak malaikat-malaikat gitu. Apa sih sayapnya? Ya ini karena ini pakai apa? Pakai apa alat-alat yang buat ke semester lalu? Iya. Jadi Kira-kira sempat nggak itu di lagi besok? ya di sempat ini. Iya, itu karena saya gitu ya, supaya lebih bermakna. Oh ini 17 sayapnya, bulu lehernya ada 48 misalnya seperti itu. Udah sering saya pakai ini pakai properti semester lalu tahun kemarin, cuman kita nggak pernah ambil video gitu. Bahkan kemarin waktu ada apa sih namanya itu market day itu kami tampilkan Pancasila mereka apa namanya fashion show gitu dari bahan-bahan bekas, cuman nggak ada video. Oke, itu dari saya. Mungkin Pak Tri bisa nambahkan ya. Terus kemitraannya ya nanti lebih dinampakkan lagi. Yes, sudah bagus sih, hampir benar bagus gitu. Tadi yang buat seperti komik-komik itu apa itu? Itu bagian apanya? Menggambar ada komik-komiknya. Jadi sebenarnya itu kan video masih banyak kan, saya kan buat banyak, cuman karena kemarin mendadak gitu kan, ikut gitu kan, udah belum sempat ngedit Pak, karena dibilang kawan-kawan itu ya tanggal 2 masih bisa diedit lagi. Saya bulatkan aja dulu pakai gambar,
rencananya mau diedit lagi sih, sedang proses pengeditan. Ya. Berarti yang gambar-gambar Ya memang harus tadi. diganti, itu memang mau diganti, Oh, cuma itu karena diganti. waktu pengeditan saya kemarin buru-buru, jadi udahlah masukkan gambar ini timbang kosong gitu. Oh, berarti itu bukan flip, Bukan. bukan flip tadi ya? Ya karena kemarin kan buru-buru Pak, jadi Oke. mau diganti memang itu. Ya, tadi memang seperti Bu Mega bilang bahwasanya untuk aksi itu siswanya jangan plot murni Iya, suara iya. ibu semua di situ. Jadi harus ada memang tindakan siswanya itu apa. Iya. Ada misalnya tadi kan kegiatan presentasi tadi ya, anak role playing ya. Harus ada suara anak-anaknya juga, harus ada role playing. Seperti itu utama dari saya. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak. Memang itu yang kita harapkan. Jadi Oke. komentar. Mantap ya Bu Amel ya. Ya Bapak Ibu kembali lagi. Karena kita bentar lagi mau berkumpul ya. Ada pengumuman yang penting sekali. Kita akan berkumpul lagi di sini seperti tadi pagi semuanya. Ini sudah selesai atau belum? Belum ya, pasti belum. Dikerjakan atau belum? Dikerjakan, jangan belum sedih bahasanya. Ini Bapak Ibu akan sangat membantu sekali ya ketika Bapak Ibu sedang mengedit video ya. Ini namanya naskah video. Yang diupload videonya, naskahnya nggak usah diupload. Oke, itu satu. Nanti dilanjutkan. Nah, kemudian saya akan tampilkan naskah saya. Nanti belum saya tampilkan ya. Naskah saya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Ini ya Bapak Ibu, ini naskah saya. Nah, di sini memang saya nggak ada singkat-singkat judul ya, lebih bagus disingkat. Saya nggak ada, karena saya mengangkat siswa berkebutuhan khusus. Jadi bukan berarti nggak apa-apa ya, berarti boleh ya, ya memang boleh sih. Cuman lebih bagus Bapak Ibu membuat judul yang lebih menarik lagi. Kemudian saya di judul tidak ada mencantumkan di SD negeri gitu. Paham ya? Jangan dicantumkan teks dari saya. Kenapa? Karena naskah ini atau ide ini nanti akan diseminasikan gitu oleh orang lain yang melihat. Contoh nih punya saya. Ini nanti mungkin bisa dicontoh oleh siapa tadi yang ada anak berkebutuhan khususnya ya. Ibu ya, mungkin bisa dicontoh gitu, sehingga nggak usah lah kita kasih. Tadi Bapak ada bendera-benderanya, gitu, enggak. Di naskahnya aja, di judulnya nggak usah. Iya, oke. Terus saya ada yang bertanya, bagaimana sih penulisannya? Kalau saya tidak ada bab 1, bab 2, bab 3 tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi langsung aja pendahuluan latar belakang masalah. Di sini saya buat situasi dan tidak bertele-tele ya. Jadi langsung ke topik permasalahan. Jadi tidak usah sama sih seperti kita menulis karya ilmiah skripsi atau tesis ya. Nggak usah terlalu jauh ke dunia pendidikan adalah ini, nggak usah. Kemudian ini ya situasi, tantangan di pendahuluan, situasi dan tantangan saya bikin di pendahuluan. Isi itu saya bikin aksi. Kemudian penutup refleksi. Dan di akhir saya cantumkan link drive. Isi link drive saya ini ada barcode produk MPI saya, ada videonya, ada bukti-buktinya juga seperti itu. Nah, itu terakhir dari saya sebelum kita tutup. Mungkin ada tambahan dari Pak Tri, silakan Pak. Oke, ini sudah cukup bagus ya Bapak Ibu ya. Seperti inilah karakternya. Itu berapa karakter? Nggak bisa ditunjukkan sama peserta. Itu PDF ya. Oke, jadi Bapak Ibu diusahakan karakternya itu minimal 1.500 kata.
ya minimal. Jadi nggak boleh di bawah 1.500. Jadi Bapak Ibu di rentang 1.500 sampai 2.000 kata. Itu Bapak Ibu ya, oke bisa. Kami yakin Bapak Ibu semua bisa. Ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini, terakhir di hari Sabtu untuk di-upload ulang. Oke, mungkin itu aja dari kami berdua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kekurangan yang kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu dapat menampilkan yang terbaik dan masuk ke babak finalis langsung. Tepuk tangan buat kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih waktu. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan